Pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store, ataupun melakukan klik pada website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, boleh banget untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan tidak afdol kalau tidak melakukan follow juga pada Instagramnya Ibu Eli Susanti. Instagram Ibu Eli adalah elisusanti.s.e.coach. Oke? Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Bu Eli. Jadi sahabat pembelajar, bagi yang belum masuk ke dalam WA grup, boleh banget untuk masuk ke dalam WA grup dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di chat room. Nanti kita akan langsung invite ke dalam grup ya. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu, kita menghadirkan seseorang yang spesial, yang luar biasa, yang tentunya sahabat pembelajar sudah tahu beliau siapa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Ibu Eli Susanti merupakan seorang life coach yang sudah berpengalaman membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh banyak orang ya tentunya. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Eli, apa kabar? Malam Jess, sehat. Sekarang yang penting sehat. Selalu sehat ya. Ya. Dan tetap semangat, tetap bahagia ya Bu ya. Selalu. Oke. Dan untuk tema seminar kita hari ini adalah berjuang untuk siapa. Nah, jadi berjuang untuk anak, berjuang untuk pasangan, berjuang untuk orang tua, atau berjuang untuk diri sendiri. Nah, manakah yang sebaiknya kita pilih? Jadi, sahabat pembelajar, kita akan bahas bersama-sama. Sebetulnya kita ini berjuang untuk siapa sih nih? Bersama dengan Bu Eli. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab atau nanti kita bisa atur-atur, bisa langsung dijawab juga sama Bu Eli. Atau bagi Anda yang ingin bertanya langsung, boleh juga untuk melakukan raise hand. Nanti boleh open mic-nya dan langsung berbicara dengan Bu Eli. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Bu Eli, bagaimana nih Bu penjelasan mengenai berjuang untuk siapa? Silakan Bu Eli. Ada yang berjuang untuk Jessica nggak? Waduh, saya sendiri Bu. Bagus ya. Oke, Yeah. Malam semuanya yang sudah biasa hadir. Terima kasih untuk datang lagi ya. Yesi, Nining, Jenny, ada Wewe juga. Wewe ini entah ada di mana ya. Joni yang di Lampung, ini juga ada Nicholas, Febri. Febri juga rajin banget nih. Udah nggak pernah absen ini. Dan teman-teman yang lain ya. Thank you untuk muncul juga hari malam ini dan ada bersama kita semua. Untuk yang baru, selamat datang. Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, semoga tidak bosan ya. Ini kayaknya kita udah lebih setahun ya, hampir setiap Rabu ya untuk ketemu ya. Oke, topiknya malam ini kita mau ngomong kita berjuang untuk siapa dalam hidup ini. Berjuang untuk siapa? Nah, saya kali ini akan memulainya dari belakang. Nanti saya akan menutup acara ini dengan sebuah statement. Statementnya adalah berjuang untuk siapa saja itu adalah hak Anda. Yang tidak satu orang pun bisa menghakimi. Anda mau berjuang untuk anak, untuk pasangan, untuk diri sendiri, untuk orang tua, bahkan untuk pacar, untuk siapapun. Itu adalah hak Anda. Kewajiban Anda adalah menyadari, menerima, dan berdamai dengan keputusan Anda untuk berjuang demi siapapun. Nah, saya akan menutupnya dengan itu. Sekarang, dengan yang saya akan tutup statement itu tadi, teman-teman ada pertanyaan nggak? Jadi teman-teman bisa menulis di chat atau boleh buka mic kalau mau bertanya. Yang lain saya minta partisipasinya untuk teman-teman boleh menceritakan yang sekarang terjadi atau yang pernah dialami, teman-teman merasa berjuang untuk siapa dan apa kendalanya. Boleh. Nah,
Kenapa saya minta partisipasi ini? Karena pengalamannya teman-teman itu pasti akan saling menguatkan dan saling menginspirasi. Kadang-kadang tuh kita merasa masalahnya kita tuh yang paling berat di hidup ini. Ternyata ketika ada orang lain bercerita, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Nah, itu kenapa cerita itu bisa saling menguatkan dan bisa menginspirasi ya. Nah, jadi ada dua yang saya minta partisipasi dari teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman mengalami saat ini atau merasakan atau pernah sebelumnya berjuang untuk seseorang, boleh disebutkan siapa, misalnya pasangan, anak, dan apa yang dialami kendalanya apa. Nah, dengan tadi kesimpulan yang saya sudah sampaikan terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, selesai nih kita. Kesimpulannya udah saya sampaikan di depan nih. Udah selesai. Gitu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Atau ternyata semua sudah merasa paham. Oke, saya tahu apa yang saya perjuangkan. Kalau kita ngomong kata berjuang, berarti ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Betul? Dan belum selesai. Kalau sudah selesai, maka udah selesai. Kita nggak berjuang lagi. Misalnya, mau berjuang menjadi langsing. Mau jadi kaya. Mau jadi bahagia. Mau apapun itu. Mau punya keluarga yang harmonis. Nah, jadi ketika kita sedang berjuang atau kita memperjuangkan sesuatu, artinya ada goal yang kita tuju. Bu, saya berjuang untuk anak saya. Bagus. Berjuangnya maunya apa? Apa yang mau dituju? Ketika berjuang untuk anak, berjuang demi anak. Yang dituju itu apa? Hasilnya apa yang diinginkan? Tahu nggak? Seringkali kita bilang, wah saya berjuang untuk pasangan saya. Oke, berjuangnya mau kemana? Ya, pokoknya saya berjuang demi pasangan deh, Bu. Kemana berjuangnya? Itu belum jelas. Nah, kalau teman-teman boleh sharing, berjuang kemana? Tahu nggak? Siapa yang sudah tahu mau berjuang kemana? Saya sambil buka chat ya. Oke. Sedang memperjuangkan sesuatu tapi takut salah tujuan. Takut salah tujuan. Yang diperjuangkan berarti tujuannya atau caranya? Yang diperjuangkan apa? Tujuannya atau caranya? Ini dari teman yang lain. Yang diperjuangkan tujuannya. Caranya cara memperjuangkannya suka moody. Jadi begitu kena ada sesuatu langsung berubah gitu. Oke, tapi tujuannya sudah tahu ya? Tujuannya tahu. Ketika memperjuangkan karena moody, jadi ada muncul rasa ragu-ragu. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Gitu ya? Betul. Kurang lebih begitu ya. Jadi maksudnya kok jadi takut salah. Layak diperjuangkan apa enggak gitu. Layak diperjuangkan apa enggak. Itu ya kendalanya. Tapi udah tahu nih mau kemana. Cuma ragu-ragu. Oke, thank you Jenny. Kalau ini satu lagi dari Joni. Berjuang untuk diri sendiri pastinya. Berjuang untuk orang lain pun juga untuk kebahagiaan diri sendiri. Ketenangan diri sendiri. Berarti yang diperjuangkan adalah ketenangan diri sendiri. Ya, thank you Joni. Dari Yuni, kadang capek atau tidak diapresiasi apa yang sudah kita perjuangkan. Ya, itu salah satu kendala yang kita hadapin ya. Seperti tadi Jenny, ada muncul ragu-ragu. Layak enggak nih? Itu. Kemudian ada dari Julius, berjuang antara untuk hidup bisa dengan orang tua dan pacar yang di dua kota berbeda. Pengennya bareng satu kota. Oke, ini masalah negosiasi ya. Dan masalah kompromi. Dari Yesi dulu berjuang untuk pasangan. Ternyata melelahkan. Tidak ada habisnya. Dibantu terus-menerus kok tetap aja. Diulang-ulang terus. Berjuang untuk orang lain, termasuk salah satu pasangannya, ternyata bisa buat capek. Dan nggak ada selesainya. Dari Felicia, dulu pernah berjuang untuk sekedar pembuktian atau menyenangkan orang lain. Kemudian ada titik lelah. Akhirnya capek sendiri dan stop. Ketika stop menjadi lebih tenang. Thank you sharingnya.
ada dari Nicholas saat ini sedang berjuang untuk menikah dengan pasangan. Di saat yang bersamaan berjuang menopang ekonomi membantu keluarga. Kadang merasa bimbang mana yang harus menjadi prioritas. Oke. Merasa familiar teman-teman dengan apa yang sebagian teman-teman kita ketik. Iya, ini mirip aku juga. Ini mirip aku juga. Jadi ternyata kita tidak sendirian. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu dulu. Yang pertama, tujuan. Ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu, pasti ada tujuan. Ketika tujuannya kita tidak yakin, ketika tujuannya kita tidak jelas, atau bahkan kita tidak tahu tujuannya untuk apa, untuk siapa, nah itu akan lebih mudah kita menjadi ragu-ragu atau akan lebih mudah kita menjadi capek. Atau lebih mudah kita kehabisan energi. Atau lebih mudah kita kehilangan arah. Atau lebih mudah kita ganti-ganti tujuannya. Sebentar tujuan A, tujuan B, tujuan C. Ya. Sebentar yang penting sehat, sebentar yang penting langsing, sebentar yang penting gitu. Bingung ya. Nah, jadi, atau yang gini, sebentar bertahan, sebentar mau pisah. Sebentar mau tahan, sebentar mau lepas. Sebentar mau, ya itu kan jadi, karena sebenarnya kita nggak yakin apa ya tujuannya yang mau kita tuju, apakah benar, layak diperjuangkan, atau untuk siapa kita memperjuangkan tujuan itu. Nah, jadi ya, pertama kan tujuan. Yang kedua untuk siapa. Ketika sudah sampai ke tujuan ini, sebenarnya kita memperjuangkan tujuannya untuk siapa sih? Contoh yang paling umum, terutama yang laki-laki misalnya ya, berjuang di pekerjaannya. Untuk siapa? Untuk keluarga. Ya, biasanya yang paling umum untuk anak bisa sekolah dengan layak. Misalnya mau menyekolahkan anak ke luar negeri. Berjuang mati-matian untuk punya ekonomi yang bagus agar anaknya bisa sekolah ke luar negeri. Seakan-akan berjuangnya kan untuk anak. Tujuannya adalah dia sekolah di luar negeri. Ada tujuannya kan? Yang diperjuangkan adalah faktor ekonomi. Bisa membayangkan? Tujuannya adalah menyekolahkan anak ke luar negeri. Berjuangnya untuk siapa? Untuk anak. Yang diperjuangkan apa nih? Ekonominya dulu nih saat ini. Nah, jadi ketika kita tahu tujuannya dengan jelas, tujuan ini diperjuangkan untuk siapa? Dan apa yang kita perjuangkan? Misalnya, saya ambil contoh kasusnya punya Nicholas. Berjuang untuk menikah. Oke? Secara bersamaan juga ada faktor ekonomi. Ya kan? Jadi ketika berjuang untuk menikah, yang diperjuangkan adalah ekonominya. Kenapa? Karena menopang ekonomi keluarga juga. Dan ketika menikah juga butuh duit nih. Gitu. Jadi yang diperjuangkan adalah faktor uangnya dulu untuk saat ini. Goalnya menikah. Ini kan jangka pendek. Nanti ketika menikahnya sudah tercapai, pasti punya hal lain yang diperjuangkan. Misalnya punya anak. Ketika punya anak sudah tercapai, ada hal lain yang diperjuangkan dan itu wajar dalam hidup. Ya. Jadi ketika kita tahu apa yang kita perjuangkan dengan sangat jelas dan kita memutuskan mau berjuang dan ketika kita sampai di sana, kita tahu untuk siapa, itu lebih menguatkan kita. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Coba sekarang direnungkan. Teman-teman yang merasa mengalami perjuangan, tahu nggak dengan jelas apa yang diperjuangkan? Nyampe di mana ujungnya? Yang mau diperjuangkan tuh nyampe di mana? Ada gambarannya nggak? Kebayang nggak? Oh, saya mau nyampenya ke situ. Oh, saya maunya menikah. Nyampe dulu di menikah. Nggak usah muluk-muluk deh. Mau harmonis, punya anak, nanti dulu nih ya. Kalau masuknya Nicholas kan, pokoknya saya mau nyampe di menikah. Oke? Demi siapa? Bisa saja dia bilangnya demi orang tua karena sudah tua, Bu. Demi pacar saya karena pacar saya juga umurnya udah nggak muda, Bu. Biasanya jawabnya gitu misalnya ya. Atau bahkan demi saya sendiri karena saya nggak bisa hidup tanpa pasangan. Apapun jawabannya, pasti ketika kita mau nyampe ke sebuah tujuan yang diperjuangkan, ada orang-orang yang terlibat di sana yang kita juga demi orang itu kita berjuang. Termasuk demi diri sendiri.
Kemudian untuk mencapai ke tujuan itu, untuk berjuang, apa faktor yang paling penting kita perjuangkan? Misalnya dalam kasusnya Nicholas untuk saat ini, ekonomi. Di tempat lain mungkin teman-teman, beberapa kasus yang masuk ke saya belakangan ini adalah masalah pernikahan dan pasangan. Selain faktor ekonomi, masalah kesetiaan. Saya tidak bilang dua-duanya, ada yang ceweknya, ada yang cowoknya gitu ya. Tetapi mungkin yang diperjuangkan adalah kesetiaan. Faktornya yang diperjuangkan dengan kesetiaan. Goalnya apa? Kesetiaan bukan goal. Karena ini faktornya. Jadi kalau di kasusnya Nicholas tadi, yang diperjuangkan adalah uangnya. Ketika uangnya sudah ada, tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai dengan adanya uang ini? Oke, di pernikahan yang diperjuangkan adalah kesetiaan. Ketika kesetiaannya sudah ada, apa yang ingin dicapai? Tahu nggak? Bahkan kita kadang-kadang tidak tahu apa yang diperjuangkan. Pokoknya saya maunya dia setia. Oke, kamu mau dia setia. Yang diperjuangkan adalah kesetiaan. Ketika kesetiaan sudah diperjuangkan, nyampainya di mana nanti? Goalnya apa? Tujuannya apa? Misalnya keharmonisan rumah tangga. Yes, yaitu. Nah, seringkali orang itu fokusnya justru di faktor yang diperjuangkan, bukan goalnya. Misalnya kasusnya yang di Nicholas, gampang ya. Nicholas saya pakai contoh dulu ya. Memperjuangkan uang, iya uangnya ada untuk apa? Untuk menikah, untuk support orang tua. Nah, seringkali orang itu fokusnya itu yang diperjuangkan tuh faktornya, bukan goalnya. Makanya akan lebih mudah capai. Pikirkan kembali apapun yang sedang Anda perjuangkan sekarang. Pikirkan lagi, sebenarnya apa yang ingin saya capai ya? Kondisi apa yang ingin saya tuju? Ketika kondisi itu sudah tercapai, siapa yang saya perjuangkan untuk ada di kondisi itu? Nah, ini waktunya merenung dan menjawab masing-masing. Nggak perlu dijawab ke saya ya. Tapi kalau mau di-sharing boleh untuk contoh kasus. Oke. Misalnya ini ada yang menjawab kepuasan dan kebahagiaan. Oke, kita memperjuangkan kesetiaan untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Ketika kamu sudah mencapai di tujuan kepuasan dan kebahagiaan, ketika ada di sana, sebenarnya siapa yang sedang diperjuangkan? Siapa yang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan? Nah, itu dua faktor ya. Mencapai tujuan itu ada kondisinya dan ada goalnya yang ingin kita capai, ada kondisi, ada sebuah keadaan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Coba sekarang direnungkan masing-masing. Yang sedang Anda perjuangkan sekarang ini, sebenarnya Anda sedang memperjuangkan apa sih? Goalnya mau kemana sih? Saya memperjuangkan karir saya. Itu kan faktor yang diperjuangkan. Sama kalau di kasusnya Nicholas adalah keuangan. Faktor yang diperjuangkan. Mau kemana? Tujuan perjuangan ini akan nyampe di mana? Di Bali kah? Di Jakarta kah? Saya mau punya mobil, misalnya gitu. Buat apa? Buat jalan-jalan. Kemana? Ke Bali? Ke Jakarta? Ke Surabaya? Ke Lampung? Mana dia yang ada di Lampung? Tuh. Mau kemana? Sekarang teman-teman bisa merenungkan kembali. Apapun yang sedang teman-teman perjuangkan, sebenarnya itu faktornya atau goalnya. Oke, itu dulu. Saya berasumsi semua teman-teman sudah ketemu goalnya. Saya mau mencapai sebuah kondisi tertentu. Saya mau menikah, saya mau bahagia. Dengan pasangan, misalnya gitu ya. Sudah kebayang deh hidupnya bagaimana. Di tengah-tengah perjuangan, kok capek ya? Yakin nih, mau memperjuangkan apa? Putus aja kali ya, mumpung belum nikah. Atau gimana nih ya? Nah, ragu-ragu nih. Saya ngomong gini, ketika namanya berjuang, itu pasti punya kendala. Ketika namanya berjuang, itu pasti tidak mudah. Kalau mudah, Anda nggak berjuang. Masuk akal? Namanya juga berjuang.
Kalau berjuang udah pasti itu nggak mudah gitu. Ada sesuatu yang kita perjuangkan karena itu tidak mudah. Kalau enggak kita nggak berjuang. Dapat langsung kasih hadiah. Tuh kan? Nah, sekarang ketika kita berjuang, makanya kita mesti mikirin, layak nggak kita perjuangkan? Ketika kita sudah memutuskan memperjuangkan itu, ya berjuanglah sampai dapat. Karena kita sudah memutuskan di awal. Itu sebabnya nanti saya akan menutupnya dengan kalimat yang tadi saya katakan di depan. Mungkin beberapa teman tadi agak terlambat ya masuknya ya. Jadi saya akan menutup sesi ini nantinya dengan sebuah bukan sebuah kalimat, tapi sebuah pemikiran yang boleh direnungkan, boleh digunakan jika bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lupakan saja. Ya, pemikirannya begini. Anda berjuang mau kemana, untuk siapapun, itu adalah hak Anda. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghakimi itu. Itu hak Anda sepenuhnya. Kewajiban Anda adalah menyadari, menerima, dan berdamai dengan keputusan Anda untuk berjuang demi orang itu, demi kondisi itu. Itu kewajiban Anda. Ya. Jadi artinya sebenarnya ketika kita mau berjuang itu diputuskan di depan. Karena berjuang itu tidak mudah. Kalau mudah kita nggak perlu perjuangan. Ya. Oke. Berjuang untuk diri sendiri. Apa yang kita berjuangkan untuk diri sendiri? Tahu nggak? Berjuang untuk orang tua. Apa yang kita perjuangkan untuk orang tua? Berjuang untuk anak. Apa yang kita perjuangkan untuk anak-anak? Kita mau anak-anak itu punya apa? Kita mau anak-anak itu nyampe di mana? Berjuang untuk orang tua. Kita mau orang tua kita itu punya kondisi seperti apa? Kita mau membawa orang tua kita kemana? Berjuang untuk diri sendiri. Kita mau membawa diri kita kemana? Di kondisi seperti apa? Mau mencapai apa? Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak setuju boleh loh ya. Saya sangat suka dengan orang yang tidak setuju. Jadi kita bisa diskusi. Ini ada pertanyaan Bu dari Nicholas. Kalau kita sudah berjuang di tengah-tengah, tapi dikecewakan bagaimana Bu? Kalau kamu sudah berjuang di tengah-tengah dikecewakan, coba aja tanya ke dirimu sendiri. Masih kamu mau perjuangkan enggak? Ketika hal yang kamu perjuangkan begitu mudah dipatahkan oleh rasa kecewa, rasa capek, rasa apapun itu, mungkin memang tujuannya nggak penting buat kamu. Kamu harus merenungkan itu. Sama kayak gini ya. Orang yang tidak lapar, kemudian disuruh berjuang untuk mendapatkan sepotong kue. Ketika di tengah-tengah, dia kesandung atau jatuh, kira-kira dia mau lanjut nggak? Dia nggak lapar. Tapi orang yang sangat kelaparan dan punya 2 anak di belakangnya yang juga kelaparan, berjuang untuk sepotong kue, kira-kira kalau dia jatuh, dia akan langsung bangun nggak? Jadi biasanya ketika kita kecewa dan segala macam, karena belum tentu tujuannya kita itu benar-benar kita inginkan. Itu yang kita harus renungkan. Benar nggak saya mau ini? Benar nggak saya mau memperjuangkan pernikahan dengan wanita ini? Pernikahannya mau, Bu. Wanitanya saya nggak yakin. Gitu maksudnya Nicholas. Ini saya kecewa berkali-kali. Saya mau, Bu, nikah, Bu. Tapi wanitanya loh, Bu, saya nggak yakin, Bu. Maksudnya gitu kan, Nicholas? Kok aku kecewa, dikecewakan oleh dia lagi? Terus mumpung belum nikah nih, Bu. Kalau terlanjur gimana? Itu mumpung belum nikah. Jadi sebenarnya
ketika berhubungan dengan pernikahan dengan kasusnya Nicholas yang Nicholas alami, rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah, rasa apalagi kehilangan, rasa sakit, ketika berhubungan dengan sebuah relasi dan itu pasangan, apalagi kamu mau menikah, jangan pernah berpikir pernikahan tidak ada rasa kecewa, sakit, marah, sedih. Ketika kamu menikah, ini udah paketnya, nggak bisa dipisahkan. Ya, dan justru itu proses yang perlu kamu perjuangkan untuk tetap berada di pernikahan yang harmonis. Ya memang itu. Selama, maksudnya kita sebagai manusia masih berada di kondisi yang apa istilahnya ya, ingin kebahagiaan itu ada setiap saat, memperjuangkan bahagia, ingin baik-baik saja, tidak ada pertengkaran. Pokoknya masih banyak keinginan yang harus dicapai. Pasti kita punya rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, apalagi kita punya tuntutan terhadap pasangan. Kok dia udah gede nggak bisa mikir ya? Gitu misalnya kan, kita berharap bahwa kalau dia udah umurnya 40, harusnya dia bisa mikir. Kalau dia umurnya sudah 50, harusnya dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Ternyata tidak. Dan kita akan kecewa. Oke. Terjawab, Bapak Nicholas? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Ini ada dari Ibu Julius. Ibu atau Bapak Julius. Kalau tujuannya sudah jelas, tapi udah mulai muncul rasa lelah berjuang, apa salah, Bu? Bukan berarti menyerah ya, tapi lelah. Nggak salah. Nggak salah, Pak. Kalau lelah, istirahat aja. Tapi kalau memang itulah diperjuangkan, jadi bangkit lagi. Rasa lelah itu rasa yang wajar. Itu sebabnya sebagai manusia kita juga butuh istirahat. Dalam satu hari kita pasti butuh tidur. Ya kan? Sama. Ketika kita memperjuangkan sesuatu, kita pasti butuh istirahat. Nah, tiap orang masalahnya beda-beda, istirahatnya juga beda-beda. Gitu. Jadi kalau misalnya lelah apakah itu wajar? Sangat wajar. Misalnya ya, memperjuangkan anak. Punya 5 anak. Sayangnya, wah pokoknya sayanglah semua hidupnya demi anak. Kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi bagaimana caranya memperjuangkan anak-anak bisa tetap sekolah dengan baik atau bahkan tetap ada di luar negeri. Kerja capek. Pengen berhenti kayaknya pengen deh ngomong sama anak-anak pulang aja deh, nggak usah lanjutin sekolah gitu, kayaknya aku nggak sanggup. Misalnya. Capek. Istirahat aja. Tapi jangan menyerah. Istirahat itu macam-macam ya. Bisa berdiskusi dengan anaknya, mencari solusi bersama atau apapun. Tapi tujuannya tetap dipegang, caranya yang mungkin perlu disesuaikan, atau kalau memang diperlukan, istirahat. Memperjuangkan kesetiaan pasangan. Udah berkali-kali. Ini mungkin perselingkuhan ke-15 kali gitu ya. Berkali-kali udah kayaknya capek banget, pengen menyerah. Tapi nggak mau nyerah, cuma merasa capek. Istirahat. Berhenti dulu berjuang. Urus diri sendiri dulu. Nanti berjuang lagi. Kalau memang itu dari awal kita merasa layak diperjuangkan. Ya. Oke, semoga membantu ya, Julius ya. Semoga terjawab Bapak atau Ibu Julius ya. Kita lanjut lagi, Bu, ke pertanyaan Ibu atau Bapak Uday. Bu, kalau misalnya kita memperjuangkan agar pasangan kembali ke kita, tapi pasangan tidak mau, apa tetap harus diperjuangkan atau istirahat dulu ya? Saya tidak bisa menjawab detail pertanyaannya. Siapa nih Bapak Uday? Iya, siapa? Betul. Ya. Uday. Karena ya, saya tidak Bapak tahu kasusnya, tapi saya akan menceritakan sebuah kasus nyata. Ya, kasus nyata. Ini klien saya. Saya tidak akan sebutkan namanya, tapi saya yakin orangnya tidak keberatan untuk diceritakan. Jadi misalnya gini, pasangannya meminta perpisahan. Dia tidak mau. Oke, dan dia masih mau berjuang untuk keluarganya agar anak-anaknya punya orang tua yang utuh. Dan dia masih mau berjuang agar suaminya kembali kepada dirinya. Tapi
suaminya sudah masukin surat ke pengadilan. Oke, kita mau pisah. Tuh. Nah, berjuang, capeknya setengah mati. Secara emosional, dia di pengadilan sendirian, dia akan nangis, dia akan segala macam dihadapin. Ketika dia capek, dia mencari teman-teman atau lingkungan atau apapun tempat di mana dia bisa punya energi lagi. Apakah berdoa atau apa aja yang bisa dia lakukan. Usahanya tetap dilakukan, datang ke pengadilan, datang. Dihadapin. Mau cerai? Enggak. Pengadilan tanya? Enggak. Dia tetap memperjuangkan itu. Capeknya capek, hasilnya dia lepaskan. Berjuang, tetap berjuang. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan, kalau misalnya kita pasangan mau pisah, kita tidak mau, perjuangkan bagian yang bisa kita perjuangkan. Bagian kita yang bisa kita perjuangkan. Kita nggak bisa nuntut dia, kamu begini dong, dia yang berubah dong, apa segala macam. Perjuangkan bagian yang bisa kita perjuangkan. Bagiannya orang lain jangan kita perjuangkan. Biarkan dia yang berjuang. Tapi bagian kita yang bisa kita perjuangkan, kita lakukan. Karena ini kurang detail, saya nggak bisa menjawab. Jadi saya menjawabnya dengan sebuah contoh ya. Nanti kalau mau lebih detail, silahkan diketik lagi. Thank you. Bu Eli, untuk masalah berjuang ini, apakah lebih baik kita atur dengan misalnya waktu atau sebuah tujuan tertentu, Bu? Jadi kita tahu batasan sampai kapan kita berjuang. Yes, itu juga haknya kita. Makanya kan saya tadi bilang, kita berjuang untuk siapa, untuk apa, itu adalah haknya kita sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghakimi. Itu hak kita. Saya mau berjuang untuk ini. Saya mau untuk si A, untuk anak saya, untuk pasangan saya. Terus orang lain bilang, kamu nggak boleh loh berjuang untuk anakmu. Kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri gitu. Enggak. Enggak ada yang bisa bilang gitu. Ketika saya bilang, saya mau berjuang untuk anak saya, itu hak Anda. Saya mau berjuang sampai mati, itu juga hak Anda. Saya mau berjuang 1 tahun, itu juga hak Anda. Kewajiban Anda adalah menyadarinya bahwa itu keputusan Anda, menerimanya, dan berdamai dengan konsekuensi apapun yang muncul. Itu kewajiban Anda. Itu haknya kamu. Oke, saya cuma mau berjuang sampai 1 tahun. Silahkan. Karena itu hakmu untuk memutuskan. Itu ya. Oke. Thank you pertanyaannya. Saya akan mengulangi untuk direnungkan pemikiran ini. Anda mau berjuang untuk apa? Untuk siapa? Itu hak Anda. Kewajiban Anda adalah menyadarinya bahwa itu keputusan Anda, menerima bahwa itu keputusan Anda, kemudian berdamai dengan semua konsekuensi yang ada. Anda mau berjuang untuk diri sendiri? Silakan. Anda mau berjuang untuk pasangan? Silakan. Anda mau berjuang untuk anak? Silakan. Itu sepenuhnya hak Anda. Nggak ada yang bisa bilang, nggak boleh lo berjuang untuk pasangan, harus berjuang untuk diri sendiri. Nggak boleh lo berjuang untuk anak, berjuangnya untuk Tuhan. Untuk saya bilang, itu adalah hak Anda untuk memutuskan. Saya cuma bilang tidak ada manusia satupun yang berhak menghakimi Anda atas keputusan Anda berjuang untuk siapa. Jadi ya, tentukan dulu Anda mau berjuang kemana dan untuk siapa. Kemananya penting ya. Saya mau berjuang untuk Jessica. Biar apa? Jessica-nya biar apa? Nggak tahu. Pokoknya untuk Jessica aja. Ya. Kemananya itu penting. Misalnya saya mau berjuang untuk Jessica agar Jessica bisa ikut saya ke Bali, misalnya gitu. Itu kan jelas. Itu saya mau berjuang untuk itu. Jadi ada yang kita perjuangkan itu jelas tujuannya. Ada beberapa teman-teman saya yang bilang, saya akan berjuang untuk anak saya, agar anak saya kembali kepada agama tertentu misalnya. Itu juga haknya dia.
haknya dia sepenuhnya untuk mau melakukan itu. Ya. Oke. Ada permintaan kasih tips-tips cara berjuang dong Bu. Ya, ini yang mau dibahas selanjutnya. Ya. Jadi karena kewajiban kita adalah menyadari, menerima dan berdamai dengan semua konsekuensi. Jadi gini, kalau kita sudah menyadari bahwa ini keputusan saya mau berjuang, itu akan lebih mempermudah. Bukan pasti mudah, nggak akan mudah. Sekali lagi, yang namanya berjuang, sudah pasti itu ada usaha. Kalau mudah, Anda bukan berjuang namanya, gitu ya. Nah, jadi ketika Anda sudah memutuskan berjuang, Anda menyadari bahwa itu keputusan Anda. Yang artinya, peran terbesar adalah di tangan Anda. Kewajiban terbesar untuk mewujudkan adalah di tangan Anda. Sekarang, ketika kita menerima, maka kita bisa, ketika kita menerima, maka disitulah masa-masa di mana kita mulai mencari cara. Karena kita menerima bahwa itu tanggung jawabnya kita. Bahwa kita menerima bahwa itu adalah keputusannya kita. Setelah ketemu caranya, kita berjalan akan muncul kondisi-kondisi. Kayak tadi, ada yang kecewa, ada yang ragu-ragu, ada yang mulai mempertanyakan, ada yang misalnya macam-macam ya hambatannya ya, capek ya. Itu adalah konsekuensi yang perlu kita berdamai dengan konsekuensinya. Nah, biasanya gini, caranya gimana? Tipsnya apa? Kalau capek, istirahat. Kalau muncul konsekuensi yang tidak kita inginkan, sebisa mungkin cari waktu untuk tenang. Jangan dalam kondisi emosi memutuskan sesuatu untuk berhenti atau memutuskan sesuatu untuk mengambil cara lain. Ambil waktu untuk tenang dulu. Ambil waktu untuk break. Anda sedang berjuang. Tidak ada yang meminta Anda nyampe ke garis finish saat ini juga. Ya kan? Namanya juga berjuang. Masih dalam proses. Jadi ketika merasa tidak mampu, capek, ragu-ragu, merasa kecewa, ambil waktu untuk mundur sejenak. Toh memang Anda masih dalam masa berjuang, belum nyampe juga. Dan nggak harus nyampe malam ini juga. Ya, jadi tipsnya itu. Selalu ambil waktu untuk menenangkan diri ketika muncul konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita inginkan dan kita perlu berdamai dengan konsekuensi itu. Misalnya, saya sudah tahu pasangan saya berselingkuh, punya wanita lain, punya pria lain. Tapi saya mau berjuang untuk pernikahan saya utuh demi anak-anak. Itu kan sangat umum biasanya ya, demi anak-anak. Oke, keputusan kita. Kita menyadari bahwa itu keputusan kita menerima kondisinya, pasangan sudah pernah tidak setia, kemudian kita berjuang demi anak-anak, kita terima. Ini demi anak-anak. Bahkan bukan demi saya loh, Bu. Demi anak-anak. Oke, diterima. Dalam proses perjuangan ada konsekuensi. Semua cara yang dipakai nggak berhasil. Emosinya kita tidak bisa stabil. Setiap kali ingat, marahnya muncul. Setiap kali ingat, nangisnya nggak berhenti. Misalnya begitu. Nah, jadi kan ini kan konsekuensi yang muncul ketika kita berjuang. Ketika kita mengambil keputusan untuk berjuang. Ketika konsekuensi ini muncul dan kita merasa capek, merasa kecewa dan tidak mampu, ambil waktu untuk pause. Ambil waktu untuk menenangkan diri. Ambil waktu untuk break. Ambil waktu untuk mundur. Nggak apa-apa kok. Nggak ada yang minta Anda harus selesai berjuang malam ini. Nggak ada. Ya. Semoga itu bisa memberikan tips ya. Dan bisa menguatkan. Kita ada pertanyaan lagi, Bu Eli dari Ibu Fitra. Malam Bu Eli, bagaimana cara berdamai dengan konsekuensi yang sudah kita pilih, Bu? Berdamai dengan konsekuensi yang kita pilih artinya kita yang pertama itu tadi, tahu bahwa ada konsekuensi.
Nggak enak kan? Kerja mau dapat duit banyak. Dapat duit banyak, bosnya jahat misalnya. Ya kan? Satunya pilihannya bosnya baik, tapi bayarannya kecil. Itu kan salah satu konsekuensi. Ketika kita memilih, sementara ini saya pilih deh yang bosnya baik tapi gajinya kecil. Jangan komplain kalau misalnya kita nggak bisa membeli barang-barang kemewahan yang kita inginkan. Karena itu kan bentuk konsekuensi. Bagaimana caranya berdamai? Sebenarnya berdamai itu jauh lebih mudah ketika kita menyadari bahwa itu keputusan kita dan kita menerima itu tanggung jawabnya kita. Berdamai akan lebih mudah. Tadi yang sudah saya katakan, caranya berdamai kalau muncul kondisi yang tidak nyaman dan tidak bisa kita handle, pause, break, ambil waktu untuk mundur sebentar. Cara yang kedua adalah Anda sangat beruntung kalau Anda punya komunitas, saya bilangnya punya safety net. Teman-teman, saudara, atau bahkan siapa saja orang yang bisa dijadikan tempat untuk cukup netral, di mana Anda, ketika Anda tidak tahu seperti apa, Anda bisa cari orang ini, dan Anda bisa tenang. Anda bisa berpikir jauh lebih terbuka. Atau tidak harus orang, bisa dengan meditasi, bisa dengan lari, bisa dengan berenang. Cari cara mana yang cocok buat Anda untuk break, untuk pause. Itu salah satu tipsnya. Ya, salah satu caranya berdamai. Semoga terjawab Ibu Fitrah. Terima kasih Bu Eli. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Ibu X Lesia. Malam Bu, izin bertanya, apakah kita bisa membantu pasangan menumbuhkan daya juang bersama Bu? Bagaimana caranya? Membantu pasangan mempunyai daya juang bersama? Jawabannya bisa. Karena kan yang ditanyakan apakah kita bisa membantu pasangan? Jawabannya bisa. Kita bisa membantu pasangan kita. Tapi kita tidak bisa menggaranti bahwa pasangan kita punya daya juang seperti yang kita harapkan. Dua hal yang berbeda ya. Membantunya kita bisa. Hasilnya karena ada dua orang. Saya membantu Jessica, bisa nggak? Bisa, saya melakukan bagian saya. Jessica perlu bantuan apa nih? Oh, dia perlu bantuan duit. Dia perlu bantuan baju bagus. Dia perlu bantuan ini. Dia perlu bantuan ini, bantuan ini. Saya bisa bantuin semua. Dia perlu ditemani, saya bisa bantuin semua. Yang bagian saya. Tapi setelah itu apakah Jessica punya daya juang? Belum tentu. Tapi saya bisa membantu dia. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya bisa membantu? Jawabannya bisa. Tapi apakah hasilnya pasti sesuai apa yang kita harapkan? Jawabannya belum tentu. Nah, kalau kita membantu seseorang, pastikan kita juga siap dengan konsekuensinya. Namanya juga membantu. Bisa berhasil, bisa tidak. Nah, itu tadi. Kalau tadi misalnya kita mau membantu orang itu, dan kita meletakkan bantuan kita sebagai sebuah perjuangan, ada kondisi yang mau kita tuju, dan kita tahu ini layak kita perjuangkan, maka ya akan terus sampai itu berhasil. Nah, sekarang itu gini, ketika kita membantu seseorang yang membuat kita capek, biasanya karena caranya tidak efektif. Caranya tidak efektif. Tidak efektif itu kita biasanya mau membantu seseorang yang caranya cocok buat saya, bukan buat dia. Yang lain adalah saya nggak tahu caranya cocok buat dia, Bu. Makanya nggak efektif. Saya mengajak teman-teman punya pemikiran ini. Saya yakin semua orang di dalam hatinya, pada dasarnya, ingin menjadi orang dengan versi terbaik dari dirinya. Semua orang. Nggak ada orang yang dengan sengaja mau jadi dirinya yang terjelek. Nggak ada orang dengan sengaja mau jadi dirinya yang maksudnya tidak berguna dan segala macamnya. Tidak ada. Tetapi di dalam kenyataannya, di dalam hidup ini, apa yang dia alami, apa yang dia miliki, itu setiap orang tidak sama. Saya kan membandingkan saya dengan Jessica.
masa kecil Jessica sama saya nggak sama. Jadi ketika saya bilang, Jess jadi orang baik, jadi orang nggak boleh pemarah. Enggak, Jessica nggak marah ya, ini buat contoh. Jessica orangnya sabar. Jangan jadi orang pemarah gitu. Saya bisa dengan mudah mengatakan itu kepada Jessica, karena saya dibesarkan dengan orang tua yang bukan pemarah. Tetapi Jessica dibesarkan dengan misalnya orang tua yang tiap hari kerjaannya marah. Bahkan dia mungkin ini misalnya katakanlah waktu kecil dipukulin. Jadi kemarahannya banyak di dalam dirinya. Nah, ketika saya mau membantu Jessica, kalau saya pakai cara saya mungkin nggak cocok karena kita punya masa lalu yang berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda. Kalau saya ngotot pakai cara saya, yang efektif buat saya, maka belum tentu efektif buat Jessica. Nah, itu yang perlu kita pelajari ketika kita membantu orang lain. Tapi apakah bisa kita membantu? Sangat bisa. Semoga Terima kasih Bu ya. Eli. Semoga terjawab Ibu Eksklesia. Kita lanjut lagi Bu Eli ke Bu Nining. Bu, jika kita tahu bahwa perjuangan seseorang itu di ujung nanti nggak akan berhasil, apakah kita tetap berdiam diri dan melihat kegagalan orang tersebut? Seperti Bu Eli bilang, hak masing-masing orang untuk berjuang. Jadi yang berjuang orang lain ya, kita melihat gitu ya. Oke, jawaban saya adalah yes, itu haknya dia. Tapi kalau kita sudah tahu itu ya maksudnya tidak berhasil, kita berusaha membantu untuk mempertanyakan. Kamu yakin? Kamu butuh bantuan apa? Seandainya ini gagal, tidak berhasil, kamu tetap akan memperjuangkan nggak? Ya, saya tetap mau gagal. Kalau saya nggak tahu kasusnya ya Bu ya. Tapi ketika orang sangat yakin dengan apa yang ingin dia perjuangkan, mungkin orang itu memang perlu melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Satu. Yang kedua, dari mana ibu sangat yakin bahwa ini pasti gagal? Maksudnya gini, kadang-kadang kita tuh melihatnya pasti gagal karena dari pengalaman kita kan. Karena kita sayang sama orang itu, maka kita bilang, ini pasti gagal loh, nggak mungkin. Contohnya diterima, anak mau ngotot masuk ke universitas tertentu. Padahal kita tahu nilainya tidak cukup. Yang paling gampang gitu kan ya. Tapi dia ngotot, pokoknya mas saya mau masuk universitas itu. Udah pasti syaratnya nggak cukup. Nilainya aja udah nggak cukup. Kita bingung nih. Jadi harus mau diapain? Kita udah pasti tahu anak itu nggak akan bisa masuk ke universitas. Nah, tetapi kita bisa melihat orangnya. Kalau orangnya memang membutuhkan itu untuk membuktikan ke dirinya sendiri, setelah dia membuktikan baru dia bisa terima bahwa itu memang tidak bisa, kita sebagai orang luar hanya bisa mendampingi proses perjalanannya. Karena bisa saja dalam proses perjuangan itu dia mengalami hal lain yang menumbuhkan dia. Kita nggak pernah tahu. Kecuali memang sebagai seorang teman, pasangan, atau sahabat, ketika kita berbicara, kita bisa merubah pikirannya atau meyakinkan dia bahwa tujuan ini nggak masuk akal. Itu kan caranya kita membantu dia. Tapi kalau kita sudah mencoba memberikan pendapat, membuktikan sesuatu dan segala macamnya, dia tetap ngotot mau ke sana, kita hanya bisa membantu. Kalau kita sayang sama dia, kita hanya membantu ketika dia mengalami konsekuensi yang tidak nyaman, pastikan Anda ada di sana untuk membantu dia. Mungkin yang bisa kita bantu. Coba kita balik aja, Bu Nining. Kalau Bu Nining ngotot ingin sesuatu, Bu Nining sangat yakin, ada orang lain bilang, nggak usah, kita tetap ngotot apa enggak? Ketika kita sangat yakin, kita pasti ngotot. Mau diomongin nggak boleh, kita tetap ngotot. Sama orang itu juga mengalami hal yang seperti itu. Kalau kita memang sayang sama orang itu atau peduli, ya sudah kalau dia ngotot, tapi pastikan kita ada ketika dia mengalami konsekuensi-konsekuensi yang perlu dia hadapi dan itu tidak nyaman. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah berjuang, tapi dia tetap ngotot. Berjuang untuk meyakinkan dia ya. Semoga membantu. Semoga terjawab Ibu. Kita lanjut lagi. Ini ada Ibu Mari yang ingin langsung bertanya dengan Bu Eli.
Mungkin silakan Bu Mari boleh Kita open masih mic punya ya. waktu kan? Masih. Ya, makasih. Sorry, malas Halo nulis Bu aja. Mari. Baik, Iya. baik. Apa kabar, Bu? Sehat ya Bu ya. Gimana Iya. Bu? Malam Bu Eli. Apa tadi mulainya saya lupa. sorry. Terus terang saya sejujurnya mengakui hidup saya ini enak sekali sejujurnya buat saya enak banget gitu. Congratulations. Sehingga waktu sekolah kerja oke, target memang so far sih beberapa ya menurut saya lumayan gitu. Cuma terus terang saya ini udah masuk tahun keempat saya nggak ngantor. Justru bukan ngejar targetnya yang susah, tapi saya susah masang target. Saya nggak berjuang untuk siapa-siapa, terus terang saya berjuang buat saya sendiri sih, terus terang aja ya. Susah sekali gitu loh. Overcome myself itu PR terutama saya saat ini sekarang sih menurut saya gitu. Nggak ada yang saya perjuangkan gitu, kayak semuanya buat saya hidup saya tuh pas-pasan banget, pas butuh, pas ada tuh bener gitu loh. Saya lagi nggak punya uang terus tapi saya mesti benerin rumah karena bocor tuh ya ada aja uang tuh, tahu saya nggak tahu gitu dari mana. Itu belakangan semakin sering terjadi gitu loh. Cuma jadinya agak sedikit memudahkan gitu, tapi juga saya nggak mau terlena ya, karena segampang itu kan kadang-kadang jadi bertanya begitu. Plus saya makasih sekali ada program seperti ini, karena saya udah nggak suka curhat begitulah ya, maksudnya saya nggak merasa bukan lebih baik masuk forum seperti inilah, kita sama-sama belajar gitu ya. Karena saya juga ingat sekali, saya sebelum pandemi ini saya pernah ketemu ada 2 teman saya gitu, kita ngobrol gitu. Terus terang saya jadi tersinggung gitu dengan waktu itu saya tersinggung dengan kalimat dia gitu loh ya, bahwa ya dia bilang dia sudah ngelewatin susah-susahnya sehingga dia sudah gitu. Ya saya juga nggak mau susah seperti kamu dalam hati saya ya. Ini kan hidup saya juga gitu, saya nggak mau seperti kamu untuk mendapat pencapaian seperti itu gitu loh. Tapi memang kalau saya ngeliat pencapaian saya saat ini, aduh, ini mesti digedein nih target buat diri sendiri nih, nggak kemana-mana nih gitu loh. Kalau yang kecil sekejap bisa didapat, kayaknya mesti berjuang lebih dari ini gitu. Itu yang saya lagi setengah mati. Gimana ya Bu ya? Jadi maksudnya Bu Mari adalah Bu Mari tidak tahu mau berjuang kemana, atau menetapkan targetnya yang nggak tahu. Ya, kalau berjuangnya, makanya kalau dibilang berjuang kemana nggak mau, kadang-kadang kok gampang aja gitu kepenuhin gitu loh. Apakah jadi targetnya yang kurang gede? Selama dengan target yang ada sekarang, Ibu masalah nggak? Pencapaian sih sementara nggak terlalu masalah. Nggak ada masalah. Oke. Secara pencapaian, tapi saya juga jadi nggak happy juga. Kayaknya nggak seru banget gitu loh. Jadi yang Ibu cari adalah kebahagiaan dan keseruannya. Itu ya Bu ya, bukan pencapaiannya, kebahagiaan sama serunya. Kok nggak seru banget gini, gitu ya? Kok gini-gini ya aja, gitu. Iya, kalau itu ya kalimatnya betul kayak gitu. Ya. Kalau gitu cari Bu yang seru Bu. Jangan bingung dengan pencapaiannya. Jadi yang yang dituju adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan rasa seru dan nggak bosan gitu. Karena kan bukan pencapaian angka yang Ibu cari. Ya, pencapaian oke-oke aja. Ya, Ibu. Tapi pada dasarnya begini, Bu. Kalau tidak ada masalah, jangan cari-cari masalah ya, Bu. Iya, setuju. Saya juga bukan mau cari-cari masalah. Saya prefer untuk ada yang targetnya digedein kan, daripada saya bukan cari masalahnya, tapi nggak apa-apa, targetnya digedein silahkan. Mau digedekan berapa itu hanya Ibu. Tapi kalaupun merasa Ibu cukup juga itu hanya Ibu. Gitu. Kalau Ibu bahagia dengan target yang sekarang, monggo. Kalau Ibu tidak bahagia mau dibesarkan, silakan dibesarkan
sampai titik di mana ibu merasa bahagia dengan itu atau merasa seru. Itu aja. Tapi berapa targetnya jangan dipikirkan. Kalau dari kalimatnya ibu tadi adalah ibu ingin rasa seru, nggak begini-begini aja. Tentukan aja targetnya. Targetnya itu nggak harus duit juga, Bu. Dalam hidup kita ada namanya duit, kondisi mental, ada juga sosial, berteman, kesehatan, macam-macam. Jadi ibu bisa ambil target di area yang berbeda dulu sementara ini. Kalau memang di area pencapaian tertentu udah nggak tahu mau ngapain, toleh ke sebelah, ke area sebelah. Kesehatan kah? Kesehatan mental kah? Kesehatan fisik? Atau bahkan kemampuan bahasa, toleh ke area sebelah. Cari hal baru. Oh, cari hal baru. Ya. Ke area sebelah. Area yang berbeda, Bu, dulu. Area yang ini diletakkan dulu. Coba toleh ke area yang berbeda. Semoga membantu, Ibu Mary. Oke. Ya udah, oke deh. Makasih ya. Ya. Semoga terjawab, Bu Mary. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Eli, ini ada dari Ibu Yuni. Saya akan bacakan. Ini pertanyaan terakhir ya, Jek? Gimana? Okay. Ya? Gimana? Gimana? Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, Bu ya? Oke. Ini gimana cara menghargai perjuangan, Bu? Pasutri A dan B. A, sibuk kerja berjuang ekonomi keluarga agar harmonis. B, memperbanyak waktu bersama agar harmonis. Nah, goals-nya sama, tapi caranya beda. Kadang cekcok dong, Bu. Ya. Terima kasih Bu Yuni sudah menjawab. Jawaban singkatnya ketemu saya ya. Pak Sutrinya suruh ketemu saya. Enggak, Yuni, ini berarti kan cara komunikasinya berbeda. Kalau goalnya sudah sama, itu akan jauh lebih mudah daripada goalnya berbeda. Itu dulu. Nah, permasalahannya cuma masalah komunikasi. Kalau ini masalahnya komunikasi, salah satu yang bisa saya kasih tips adalah belajar tentang perbedaan cara komunikasi. Bisa pakai DISC. Belajar cara perbedaan komunikasi dan kebutuhan untuk dicintai. Bisa pakai bahasa kasih tangki cinta. Nah, setelah itu komunikasi dari sana dulu. Itu tips dari saya yang bisa saya berikan secara singkat. Tetapi pada dasarnya ketika faktor yang diperjuangkan berbeda, tujuannya sama. Tujuannya adalah keluarga harmonis. Coba cek apa harmonisnya. Jangan-jangan bagi A harmonis adalah semua anaknya bisa cukup secara ekonomi. Itu harmonis bagi dia. Ya, tidak ada pertengkaran soal ekonomi. Makanya yang diperjuangkan adalah ekonomi. Kemudian harmonis bagi B adalah nggak ada duit, nggak apa-apa, yang penting kumpul. Harmonisnya aja udah beda gitu. Kelihatannya sama harmonis, tapi belum tentu harmonisnya sama. Coba cek dulu harmonisnya. Kalau seandainya ternyata sama harmonisnya, makna harmonisnya sudah sama, caranya berbeda, itu cara komunikasi. Ketika komunikasi tidak bisa nyambung, ada hal yang harus dipelajari tentang komunikasi antara kedua belah pihak. Itu bahasanya akan berbeda lagi. Ya, masalah kepribadian, masalah kebutuhan, masalah ego, masalah emosi, masalah pengalaman, masalah lalu trauma, itu akan sangat mempengaruhi komunikasi di pasangan. Jadi, saya cuma bisa ngomong singkatnya dengan masalah komunikasi. Faktornya apa? Akan sangat berbeda tiap pasangan. Untuk pasangan A dan B, saya kurang tahu, saya nggak bisa jawab. Tapi pastikan makna harmonisnya sama. Jangan-jangan A itu berjuang sibuk kerja ekonomi karena harmonisnya adalah tidak ada percekcokan tentang duit. B, nggak ada duit nggak apa-apa, yang penting kumpul, itu namanya harmonis. Nah, coba cek dulu, apa makna harmonis buat mereka. Semoga membantu ya Yuni. Terima kasih Bu Eli, Bu Yuni, semoga terjawab. Terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga Bu Eli atas pencerahan hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Bu Eli mau memberikan sebuah closing statement. Closing statement saya seperti tadi pemikirannya. Saya akan mengulang-ulang ini kepada teman-teman. Sekali lagi, berjuang mau kemana dan untuk siapa itu hak Anda sepenuhnya. Hak Anda sepenuhnya. Kewajiban Anda adalah menyadari bahwa itu keputusan Anda, menerima bahwa itu keputusan Anda dan tanggung jawab Anda, dan berdamai dengan konsekuensi yang muncul dari keputusan Anda. Itu kewajiban Anda. Untuk siapa Anda berjuang, mau kemana Anda yang perjuangkan, itu hak Anda sepenuhnya.
Anda tidak harus berjuang untuk diri sendiri. Tetapi kewajiban Anda adalah menyadari, menerima, dan berdamai dengan semua konsekuensinya. Termasuk konsekuensi diginiin orang nih. You nggak boleh dong berjuang untuk anakmu. You harus berjuang untuk dirimu sendiri. Kamu nggak boleh dong berjuang untuk pasangan. Kamu harus berjuang. Nah, itu termasuk salah satu konsekuensi ya, menurut saya ya. Tapi itu hak Anda. Oke? Semoga bermanfaat. Semoga selalu sehat. Semoga tetap menginspirasi yang lain. Apa yang didengar hari ini boleh dibagikan ke pasangan. Boleh dibagikan kepada siapa saja. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli, luar biasa sekali pencerahan hari ini. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Kita akan berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic dan juga buka kameranya karena kita akan melakukan Dia kelihatan cantik dan gantengnya. Ya. Oh, itu yang namanya Uday. Halo. Oke. Saya akan langsung foto ya Bu ya. Langsung foto ya. Halo. Ya, silakan. Halo Bu Eli. Halo. Halo dia. Yang belum open kamera boleh open kamera. Saya akan hitung 1, 2, 3. Halo Oke, Angela. satu kali lagi. Ada tante saya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.